akan membahas suatu topik yang sebenarnya tuh deket banget nih sama kita, yaitu penyinaran matahari dan suhu udara. Kalian siap mendengarkan? Yuk kita mulai! Indonesia adalah negeri khatulistiwa, kaya akan keindahan alam dan cuaca yang beragam. Dari sinar matahari pagi di pegunungan hingga angin laut yang sejuk menyapa pesisir. Tapi, tahukah kamu bagaimana panas dari matahari membentuk cuaca kita setiap hari? Yuk, kita kenali 4 proses penting: konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui sentuhan langsung. Saat sinar matahari menyinari permukaan tanah, tanah menjadi panas. Udara yang menyentuh tanah pun ikut menjadi panas. Konveksi adalah perpindahan panas secara vertikal. Udara panas lebih ringan sehingga naik ke atas. Udara dingin turun menggantikannya. Proses ini membantu arus udara naik yang penting dalam pembentukan awan dan hujan. Adveksi adalah perpindahan panas secara horizontal oleh angin. Misalnya, angin laut membawa udara lembab dan sejuk ke daratan, atau angin gurun membawa panas ke wilayah lain. Turbulensi adalah aliran udara yang tidak teratur. Ini terjadi karena perbedaan suhu, tekanan, atau peraturan udara dari pegunungan. Turbulensi mempengaruhi penerbangan dan pembentukan awan yang tidak teratur. Pertama, apa sih penyinaran matahari itu? Nah, jadi gini, matahari itu kayak kompor raksasa yang menyinari bumi setiap hari. Penyinaran matahari adalah energi panas dan cahaya yang dikirim dari matahari ke bumi dalam bentuk radiasi. Energi inilah yang bikin bumi jadi hangat dan memungkinkan kehidupan. Ada tempat yang panas banget dan ada juga yang dingin banget. Itu tergantung dari beberapa hal. Yang pertama, letak lintang. Yang kedua, sudut datangnya matahari. Yang ketiga, cuaca awan. Dan yang keempat, lama penyinaran matahari. Yang pertama, letak lintang. Daerah dekat khatulistiwa kayak di Indonesia pasti dapat sinar matahari yang lebih banyak. Sudut datangnya matahari. Kalau matahari tepat di atas kepala, sinarnya bakal kuat, lebih sangat kuat. Kalau cuaca awan, kalau awannya banyak dan menutupi sinar matahari, jadi matahari itu lebih ketahan. Terus lamanya penyinaran, makin lama matahari bersinar, makin juga panasnya. Pasti juga panas. Sekarang masuk ke suhu udara. Apa sih itu suhu udara? Suhu udara itu gampangnya ukuran seberapa panas atau dinginnya udara di sekitar kita. Misalnya, kalau kamu bilang, "Kok hari ini panas banget ya?" Itu berarti suhu udaranya tinggi. Kita biasanya mengukur dengan termometer yang memiliki satuan derajat Celcius. Sinaran matahari itu ngaruh banget ke suhu udara. Semakin banyak sinar matahari yang masuk ke bumi, suhu udara pun semakin naik. Tapi uniknya, suhu udara nggak langsung tinggi waktu matahari terbit loh. Biasanya panas-panasnya itu sekitar jam 1 sampai jam 3 sore. Halo. Selanjutnya di dalam penyinaran ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu. Yang pertama itu seperti ketinggian tempat. Contohnya itu seperti kalau kalian hobi mendaki gunung, itu pasti waktu di perjalanan mengalami perubahan suhu karena dipengaruhi oleh ketinggian. Yang kedua yaitu faktor jenis permukaan tanah. Ada juga tanah yang cepat dingin. Contohnya tanah pasir dengan tekstur yang halus dan tanah yang cepat panas, yaitu tanah hitam. Selanjutnya, awan juga mempengaruhi suhu, serta hujan sama angin juga. Terima kasih. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang soal pola suhu. Pada siang hari, suhu itu akan naik dari pagi hari. Setelah itu, dia akan puncaknya di sore hari, turun saat pada waktu malam hari. Secara tahunan, pola suhu itu akan berubah-ubah tergantung musimnya, apalagi di daerah yang subtropis. Nah, penutupnya nih teman-teman. Penyinaran matahari dan suhu udara itu penting banget buat kehidupan di bumi.
mereka berpengaruh ke cuaca, iklim, bahkan kegiatan kita sehari-hari. Itu dulu ya teman-teman untuk materi kali ini, sehingga semoga bermanfaat dan makin paham tentang materi cuaca dan suhu di sekitar kita. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah.